Malu tidak kira-kira kita sebagai rakyat Indonesia memiliki mantan Presiden Republik Indonesia terkorupsi sedunia yang masuk dalam daftar OCCRP, yaitu organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia yang berada di Amsterdam, Belanda. Selama 10 tahun dipimpin dungu kejahatan meningkat, demokrasi, konstitusi, hukum, dan keadilan serta kerukunan dirusak secara biadab. Kini kepada yang terhormat Yang Mulia Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan kepada yang terhormat Yang Mulia mantan Presiden Republik Indonesia SBY, Bapak Demokrasi, berharap dengan kepemimpinan yang baru membawa harapan baik yang baru untuk rakyat, terutama perbaikan penegakan hukum dan keadilan untuk rakyat kecil. Banyak di luar sana masyarakat mengeluh melaporkan kasus-kasus yang menimpa diri dan keluarganya, yang ujungnya tidak mempunyai kepastian dalam hukum. Bahkan Bapak Kapolri, orang nomor 1 di kepolisian, merasa heran ratusan ribu kasus kekerasan terhadap perempuan tidak ditangani oleh Polri. Semoga bapak-bapak yang mulia dapat memberantas para oknum penyidik-penyidik penegak hukum yang nakal dan para mafia-mafia kasus. Sekian, terima kasih. Termul, singkatan dari Ternak Mulyono. Lagi pada kepanasan tuh, katanya situs OCCRP kan udah hilang. Katanya ya kan, gua nggak tahu sehebat apa si Mulyono kalau emang bener hilang, dan gua nggak tahu sebodoh apa OCCRP kalau benar-benar salah mengulas. Tapi gua tahu kenapa Termul ini kepanasan. Yang pertama, harapan dia tuh emang bener nama Mulyono ini go internasional, tapi di luar ekspektasi. Kan ekspektasi dia jadi sekjen PBB, bukan, malah jadi tokoh terkorup. Yang jadi sialnya lagi peringkat 2. Kenapa gak peringkat 1? Mungkin bakal seneng tuh kalau peringkat 1, ya kan? Waktu dia menjabat, siapa aja dikasih gelar, dikasih tokoh ini sebagai tokoh ini, menantunya dijadikan tokoh ini, istrinya dikasih bintang ini, semua bawahannya dikasih bintang. Semua dia sendiri yang suka memberi gelar tokoh atau memberi bintang segala macem, malah dapat gelar sebagai tokoh korup di dunia. Aduh, gimana perasaannya yang udah dikasih gelar atau disebut tokoh sama dia tuh? Gimana perasaannya dikasih gelar atau tokoh oleh orang yang menjadi tokoh terkorup di dunia? Tapi terlepas itu semua, ada beberapa video orang wanita ucuk-ucuk bertamu ke rumah Mulyono. Katanya yang bukain gerbang itu langsung Mulyono langsung yang lagi nyiram bunga. Critical thinking gue tuh langsung mencoba memproses video tersebut tuh, karena gak masuk logika anjir. Jujur, si Anies aja nih yang calon presiden gagal dan mantan gubernur DKI Jakarta yang rumahnya gak ada gerbangnya, ada penjaganya men, minimal ada buku tamunya. Ini sekelas mantan presiden, kok bisa gak ada penjaganya? Kok bisa gak ada jadwalnya? Nggak masuk logika gua yang kayak gitu. Kalau kata hakim-hakim MK, ini tuh disetting opinion, yang gak bakal mungkin lah. Gitu-gitu amat sih mau pencitraan, gitu-gitu amat sih mau nangkis isu. Lucu emang nih Mulyono sama Termulnya nih. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 31 Desember 2024, bangsa Indonesia bagaikan kena petir di siang bolong karena lembaga OCCRP mengumumkan mantan Presiden Jokowi sebagai finalis pemimpin terkorup 2024. Dan banyak yang kaget, tapi saya salah seorang yang tidak kaget karena saya memang menduga bahwa korupsi Indonesia selama presiden pemerintahan Jokowi memang sangat-sangat marak. Nah, kemarin mantan Presiden Jokowi juga sudah memberikan klarifikasi dan seakan menantang. Tantangannya ada 4. 1, silahkan buktikan. 2, apa yang saya korupsi. 3, ini framing jahat. Yang keempat, agar ini diproses hukum saja. Nah, itu kita sekarang mau bantu rakyat untuk mengetahui apakah betul Presiden Jokowi melakukan korupsi seperti yang dituduhkan tersebut.
Eh, saya ingin mencoba merangkum kalau Jokowi memang melakukan korupsi, dibilang mana sektor mana atau klaster mana terjadi korupsi. Saya mencoba membagi 5 klaster modus korupsi yang dilakukan oleh mantan Presiden Joko Widodo. Kelas pertama adalah klaster korupsi yang ditujukan untuk mendapatkan kekuasaan dan melanggengkan dinasti. Ini banyak contoh yang terjadi tentang hal ini. Masih ingat dulu kasus tentang ditutupnya kasus pelanggaran denda dan pelanggaran hutan, kemudian 3,3 juta hektar sawit itu hilang begitu saja. Nah, itu saya punya keyakinan bahwa ini ada kaitan dengan untuk melanggengkan kekuasaan, sehingga perlu untuk meredam kasus-kasus besar dan bisa terjadi negosiasi di balik pintu. Yang kedua, klaster kedua adalah itu menjarakan lawan-lawan politik. Itu klaster korupsi kedua. Kita masih ingat bagaimana kasus-kasus menteri-menteri yang terlibat tahu-tahu dihilangkan begitu saja, dan itu sudah diperiksa tapi tidak dilanjutkan. Itu adalah istilahnya korupsi sprindik. Masih ingat kasus impor garam, minyak goreng, HPH, kemudian kasus BTS, dan berbagai kasus lain yang menguap begitu saja. Dan masih ingat kasus penggantian Ketua Umum Partai Golkar yang karena isu semua bahwa itu ada 11 sprindik. Itu korupsi klaster kedua. Korupsi klaster ketiga adalah ini ambisi pribadi. Ada 2 subklaster di sini. Klaster pertama adalah ingin punya legacy. Seakan-akan presiden berhasil tapi merugikan rakyat. Contohnya membangun kereta api cepat, membangun infrastruktur yang sangat mahal yang menyebabkan BUMN bangkrut, rakyat melalui kerugian, membangun IKN, dan membangun bandara-bandara yang tidak sama sekali dibutuhkan demi ambisi pribadi Jokowi. Ambisi pribadi kedua adalah terkait dengan keluarga. Masih ingat kita terkait dengan kasus penyelundupan penyelundupan nikel yang disebutkan oleh almarhum Faisal Basri melibatkan Airlangga Hartarto dan Bobi Nasution. Kemudian kasus Blok Medan dengan berbagai kasus. Yang keempat adalah klaster penggunaan uang negara untuk menyogok rakyat. Utang BUMN, utang negara sangat naik karena betul-betul digunakan untuk membuat bansos pencitraan yang sangat banyak. Yang dilakukan itu dalam rangka menyogok rakyat. Itu klaster klaster keempat. Klaster kelima yang terakhir adalah klaster korupsi dengan menyogok oligarki. Oligarki kita tahu bahwa ini betul-betul menjadi penyokong utama kekuasaan Jokowi dan dinasti Jokowi selama 10 tahun. Mereka lah yang mendapatkan fasilitas di berbagai tempat, di pertambangan, di perkebunan, di macam-macam. Nah, untuk melanggengkan kekuasaan Presiden Jokowi. Nah, ini puncaknya terjadi adalah oligarki, adalah pemberian PSN di berbagai tempat dan fasilitas-fasilitas lain. Sangat jelas bahwa itu merugikan negara, merugikan rakyat. Anda bayangkan contoh kasus PIK 2, rakyat dipaksa dengan status PSN, dan Rempang juga demikian. Nah, yang terakhir, yang paling saya was-was adalah bahwa siapa tahu sebenarnya lembaga OCCRP memberikan status mantan Presiden Joko Widodo selaku finalis pemimpin terkorup di dunia. Siapa tahu mereka memiliki data lengkap terhadap korupsi atau
korupsi yang dilakukan dan disembunyikan di luar negeri. Ini yang paling was-was. Kalau itu terjadi, maka memang kita anggap bahwa siapa tahu 1 Januari 2025 OCCRP menyelamatkan negeri ini dengan membuka selebar-lebarnya